Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Cia, saya berasal dari kelas Hukum Keluarga 2C dengan NIM 122301098 akan memaparkan materi pertemuan ke-9 sampai dengan 15 mata kuliah Politik Hukum Islam dengan dosen Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI dan juga Bapak Lutfi Farul Rizal SSC MH. Pada pertemuan ke-9 membahas tentang pokok pemikiran Hasbi Ash-Shidiki. Nah, menurutnya pemikiran hukum Islam itu harus berdasarkan asas masalah musalah. Nah, mengapa? Karena dengan masalah musalah kita dapat melihat dari segi keadilan dan kemanfaatannya dan juga dari segi Sad Az-Zariyah. Nah, menurut Hasbi Ash-Shidiki, adanya asas masalah musalah ini dalam teori hukum Islam memberikan ruang yang lebih terbuka bagi penerapan semua model hukum, baik yang lama maupun yang baru. Dalam artian metode istinbat itu yang digunakan itu tidak lagi monolitik seperti yang selama ini, yaitu melalui metode kias. Nah, dibandingkan dengan kias yang secara eksklusif terkait dengan teks, masalah musalah jelas lebih komprehensif karena terkait dengan ruh syariat gitu. Nah, masalah musalah menurut Hasbi adalah tasri, yang mana akibat kemaslahatan dan antisipasi mudarat menjadi sebuah teologi. Pada pertemuan ke-10 membahas tentang pokok pemikiran Yusuf Qaradawi dalam politik hukum Islam. Nah, dalam politik hukum Islam itu dia mengedepankan kemaslahatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan politik. Nah, kepentingan politik harus diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan umat dan memajukan kepentingan masyarakat. Yusuf Qaradawi juga mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang ideal dan relevan di zaman ini adalah sistem pemerintahan yang dilakukan secara demokratis. Nah, dia juga mengatakan bahwa sistem Islam itu lebih dulu melakukan demokrasi dan membenarkan berbagai norma yang dibangun di atas demokrasi tersebut. Nah, Yusuf Qaradawi juga telah menetapkan substansi demokrasi. Nah, substansi demokrasi menurut Qaradawi itu adalah pemberian kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Dan menurut Yusuf Qaradawi juga, demokrasi itu merupakan alternatif terbaik untuk kediktatorisme dan pemerintahan yang tirani. Pada pertemuan ke-11 membahas tentang pokok pemikiran Hajairin. Hajairin itu adalah seorang intelektual muslim yang berasal dari Indonesia. Ia menganjurkan umat Islam agar berijtihad. Maksudnya umat Islam Indonesia agar berijtihad, menggali hukum Islam secara langsung dari sumbernya menuju pembentukan mazhab baru yang sesuai dengan kondisi sosio-kultural khas masyarakat Indonesia dan tidak bertaklid pada suatu pendapat atau mazhab. Nah, pengaruh dari pemikiran Hajairin ini menjadi awal terbentuknya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989. Pada pertemuan ke-12 membahas tentang tokoh pemikiran Muhammad Abduh. Menurut pemikiran Abduh dalam bidang politik, dalam sebuah pemerintahan itu perlu adanya perubahan peraturan dan undang-undang yang lama dengan aturan yang baru. Hal itu menjadi penting dalam menyelaraskan dengan kondisi sosial dan politik yang selalu berubah. Nah, Muhammad Abduh juga menghendaki suatu pemerintahan yang demokratis. Ia berpendapat bahwa sistem pemerintahan harus disesuaikan dengan kehendak umat melalui ijtihad serta tidak berdasarkan kepada sistem syariat yang kaku. Nah, pemerintah dan rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu memelihara dasar-dasar agama dan menafsirkannya selama hal itu berkaitan dengan masalah keduniaan. Nah, produk dari pemahaman itu tidak bertentangan dengan salah satu pokok-pokok agama. Nah, dalam menurutnya dia juga mengatakan dalam kepala mereka lah bentuk pemerintahan itu. Nah, artinya apa? Artinya mereka lah yang menentukan bagaimana bentuk pemerintahan yang mereka kehendaki. Pada pertemuan ke-13 membahas tentang pokok pemikiran Haji Ali Yafi dan juga Sahal Mahfuz. Nah, metode yang digunakan Haji Ali Yafi ini sebenarnya tidak lepas dari metode ijtihad. Nah, metode yang digunakan oleh Haji Ali Yafi dalam berijtihad itu ialah nasih mansukh. Ia menolak pendekatan fundamentalis dalam memahami hukum Islam. Ia lebih memilih pendekatan yang konseptual dan fleksibel. Nah, sedangkan Sahal Mahfuz menurutnya sistem hukum Islam dan politik itu harus berdasarkan prinsip yang universal.
dengan artian universal itu dalam bentuk hal keadilan, kemanusiaan, dan juga kesetaraan. Ia juga menekankan pentingnya memahami sejarah masyarakat Islam untuk pengembangan sistem politik dan hukum Islam. Sal juga sangat melindungi hak asasi manusia, memerangi segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Nah, menurutnya itu dua hal tadi itu sangat penting dalam sistem politik hukum Islam. Pada pertemuan ke-14 membahas tentang pokok pemikiran Ibrahim Hussein. Nah, Ibrahim Hussein itu merupakan imam Indonesia yang pertama menerima seorang wanita sebagai hakim. Ia menggunakan metode ijtihad bayani untuk memutuskan status hukum hakim perempuan sebagaimana yang dilakukan Ibnu Hazm dengan merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya itu dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu putuskan secara adil. Nah, tapi hal ini hanya sebatas pada masalah perdata saja berdasarkan mazhab Hanafiyah dan diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, penetapan wanita sebagai hakim menjadi pokok pemikiran Ibrahim Hussein untuk mendukung reformasi hukum Islam. Pada pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir ini membahas pokok pemikiran Munawir. Dan dalam konteks perkembangan intelektual, Munawir itu tidak dikenal sebagai pemikir politik hukum Islam saja, akan tetapi ia juga dikenal sebagai sosok pemikir keagamaan di bidang fikih sosial. Nah, Munawir mengatakan berdasarkan hasil kajian kandungan Al-Quran, umat Islam itu memiliki prinsip dan nilai etika kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk nilai-nilai kebijaksanaan, keadilan, dan kesetaraan. Nah, menurutnya hal ini dapat diterima komunitas politik hukum Islam, bukan hal-hal yang ada ideologi formal atau Islam sebagai ideologi atau sebagai agama. Nah, inilah sebab mengapa fondasi hukum Islam, politik hukum Islam seharusnya dibangun di atas semangat yang lebih berorientasi pada konten atau isi sebagai bentuk formal dan legalnya. Nah, ada 3 ajaran politik Islam menurut Munawir ini. Yang pertama itu ulangi dasar-dasarnya landasan teologi politik hukum Islam. Yang kedua, redefinisi ideal kebijakan sosial Islam. Yang terakhir, pendekatan politik yang digunakan Islam. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.